aku bisa mengejar posisi presiden, tapi justru buruk untuk masyarakat banyak. Contohnya jangan presiden, wapres ya, wapres. Pertanyaannya gini, apa dia pengen jadi wapres? Apa dia sebenarnya dalam keadaan situasi yang mengharuskan dia menjadi wapres untuk sesuatu yang lebih besar? Kamu nggak tahu loh. Artinya kalau kamu mau ngajakin aku ngecek si wakil presiden, caraku beda. Setengah tahun aku muter, ketemu sama semua kuburan. Kuburan wali-wali, kuburan raja-raja, kuburan mbah-mbah, tak pisui kabeh. Telek Indonesia, aku angkat tangan. Gak urusan aku. Tanggal. Hah? Tanggal berapa nih? Tanggal 24 bulan 7. Oh, cah ki inget kalau tanggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman semua, hari ini kedai kopi saya ini kedatangan misteri terbesar di dunia. Yang sebetulnya hari ini kita ingin membuktikan mampu nggak si misteri ini menjelaskan tentang misteri yang ada di dirinya itu. Ini misteri abad ini nih. Mas Noe Sabrang. Misterinya lapar sekarang. Nggak, bukan gitu Mas. Gimana? Ini satu-satunya teman yang saya kenal, ini sahabat juga, yang bisa-bisanya orangnya di sini tapi namanya di sana gitu. Loh, bisa? Sabrang kan? Oh, Sana, kan? Tapi orangnya di sini. Ngono yo leh. Makanya ini misteri kan? Oh iya. Ini sambil dimakan. Ini sambil dimakan. Jadi ini ya beginilah kalau apa ngundang orang gitu minimal tuh ada nasi goreng, nggak ada tahu nggak apa-apa, tapi ada nasi goreng, ada telur gitu ya. Oke. Mas serius nih. Oh, saya. Kita makan. Ini Mas Fahmi nih. Gus. Mulai dong. Mulailah tuan rumah lah. Ini sambil mau jangan lu dong sebentar. Sambil makan. Lihat triknya. Ya. Harusnya kan tuan rumah, tapi tuan rumah kan sungkan. Mana ada? Jadi tamunya ngasih ke tuan rumah. Oke. Ya. Udah. Emang kenapa harus tuan rumah duluan yang ngambil sih? Itu cuman ya kulturnya kan kayak gitu, menghormati yang punya rumah. Oh gitu. Duluan. Brang, nama lengkap tuh aslinya siapa sih Bang? Abrang Muhammad Jamar Panuluh. Nggak ada Noe-nya? Ada. Panueluh. Panueluh. Enggak Panuluh. Panuluh. Itu apa itu artinya? Takon yang bikin. Itu gimana sih Mbah kabarnya? Ya kamu ya doanya semoga tambah sehat. Lagi nonton Indonesia sama ketawa-ketawa. Minum. Iya, arek-arek. Kenapa kok memilih ketawa-tawa? Ya, daripada sama nangis-nangis. Nggak ngerti nih. Ya maksudnya gimana tuh? Ya nggak apa-apa. Ya masih di rumah recovery. Nggak Indonesianya maksud saya. Kenapa tadi kok ya, sepertinya kok Simbah menilai Indonesia tuh lagi apa tuh? Ya kalau nonton pertunjukan kan ya dinikmati. Jadi cita-citanya seorang Sabrang ini kelak bagaimana? Menjadi vokalis Leto, menjadi sufi, jadi apa? Ahli AI atau matematikawan atau gimana sih, Bro? Siapa ya? Tanya siapa ya? Reza. Kamu itu sebenarnya siapa sih? Pahlawan atau cuman pekerja atau
Enggak maksudnya gini, itu kan peran aja sih, nggak penting lah. Peran di mana dibutuhkan ya berperan kan, Pak. Enggak, tapi lo kalau pengen disebutnya itu apa? Enggak, pengen Dia sama teman-teman ini? Hah? Apa, Mi? Memandang dia fisikawan, sufi. Aku pengen disebut sebagai Sabrang karena itu nama yang dikasih bapak. Kalau urusan mau ahli A, ahli B, ahli C itu kan konformitas sosial. Enggak, tapi jaket itu perlu loh. Ya perlu untuk yang suatu keadaan tertentu toh. Ya. Kamu nggak sama pacarmu terus saya dokter Andes Sensat sama istrimu kan nggak gitu juga kan. Itu peran dipakai ketika dibutuhkan. Tapi ada juga yang gini, apa sih peran sebutan? Yang penting kan karyanya, ada gitu juga. Endingnya sama-sama mati ya, ruwet menurut. Kemarin tuh di Kenduri Cinta yang terakhir tuh, Maya terakhir tuh bicara tentang lucid dream tuh apa? Ini fenomena modern itu, lucid dream itu istilah modern. Orang yang ketika mimpi dia sadar bahwa dia sedang bermimpi. Itu lucid dream. Jadi definisinya gitu. Orang yang kalau pas mimpi dia sadar dia sedang bermimpi, tapi matanya tertutup. Ya tidur. Tapi dia sadar kalau lagi mimpi. Oh ini mimpi nih gitu. Aku lagi mimpi nih. masih. Itu namanya lucid dream. Nah katanya lo bisa ketemu orang-orang lu situ ngobrol, berdebat. Ada. Ya bisa lo lucid. Kan kamu kayak main di dunia nyata gini aja kalau lucid dream. Lo lagi mimpi tapi dunianya dunia mimpi. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Oh. Ngerti. Iya Pak. Enggak, gua enggak. Itu fenomena modern itu banyak yang mengalami. Sains itu Pak. Sains itu. Ya lo lagi tidur, terus lo mimpi, lo sadar kalau lagi mimpi. Di dalam mimpi. Dalam mimpi. Dalam mimpi kami sadar ini mimpi nih. Apa tanda-tandanya kalau itu lagi mimpi? Ya kamu tahu kalau itu lagi mimpi. Ini mimpi nih, bukan dunia nyata nih. Ya apaan, ada yang beda nggak antara dunia nyata dengan dunia mimpi? Ada. Apa contohnya? Makanya dialami. Paling gampang ngeceknya gini biasanya orang ngeliat saklar di on off gitu. Kalau dunia mimpi itu nggak stabil tuh. Kalau up on, bawah off itu nggak selalu jalan. Itu biasanya buat ngecek awal ini mimpi kalau orang yang baru belajar ya. Jadi lo ngimpi selalu cari saklar? Ya enggak, kalau udah hafal ya tahu oh ini mimpi nih gitu. Masih pertanyaan gue susah kali, gue bingung mana coba. Iya, kalau gue bingung ya. Ya nggak harus kan tahu nggak kalau itu mimpi, gimana caranya tahu ya kan ngalami. Ya itu memang beda dunianya mimpi sama bukan mimpi. Oh gitu. Iyalah. Gimana? Ini cerita warna merah sama orang buta warna kan susah sama. Sorry. Iya gue emang agak nggak paham. Ini emang perbincangan antara wali dan manusia biasa nih begini nih. Itu fenomena biasa itu. Kok lu sering disebut wali itu keberatan gak sih? Sama setidak ada harganya sama disebut sebagai itu tadi ahli apa ahli B. Orang punya potret sendiri ya bodoh-bodoh amat. Wali opo? Wali murid. Di, coba ceritain fenomena-fenomenanya Sabrang. Iya kan lu sering cerita tuh Sabrang begini, Sabrang kalau lagi lompat nggak nyentuh tanah segala macam tuh gimana ceritanya? Itu malah menimbulkan prasangka-prasangka yang nggak jelas, obrolan-obrolan yang nggak jelas. Ngapain nggak gitu-gitu diceritain? Kalau yang aku pernah menarik dari Mas Sabrang tuh, ketika dulu Mas Sabrang pernah cerita diajarin sama Kanun, jalan pelan banget. Jadi disuruh jalan pelan waktu kecil. Itu kan berat, nggak mudah. Gini. Bapak kan aneh. Pendidikannya aneh. Ya cuma ada aja lah. Ya cuma anaknya doang yang berani ngomong kayak gitu tuh. Iyalah. Ya, dulu kecil itu pernah dan itu membantu juga untuk
Ternyata ada argumentasi sains yang belakangan baru tahu. Waktu itu aku suruh jalan sekitar 10 meter. Syaratnya nggak boleh berhenti bergerak. Jalannya lurus, nggak boleh berhenti bergerak. Lamanya 1 jam. Bukan mainan speed itu justru mainan. Itu umur berapa lu suruh? Aku gitu? SD kelas? Kelas 4 atau 5 gitu. Perintahnya jalan selama 1 jam 10 meter tapi nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti bergerak. Boleh maju mundur? Nggak boleh. Harus maju terus. Harus lurus. Itu tujuannya apa? Waktu itu aku nggak tahu. Terus akhirnya Tapi coba kamu lakukan apa yang dibayangkan, apa yang terjadi. Itu pertarungan yang sangat mudah menjadi sangat susah. 10 meter itu sederhana. Nggak kita pikir itu. Iya. Nggak pernah kita mikir itu. Tapi kamu harus menjaga terus bergerak, konsentrasi, tapi nggak terima. What the hell, ini ngapain sih aku kayak gini? Kamu dalam hidup sering ngadepin kayak gitu. Nggak terima sama diri sendiri, nggak terima sama keadaan, nggak mau ngerem, maunya cepet. Itu kalau modern gampangnya, paling gampangnya, tapi tak loncatin. Itu sambungannya sama Daniel Kahneman. Sistem 2 thinking. Manusia itu berpikir ada 2 cara. Cara cepat, pakai pola, sistem 1, sama cara 2, sistem 2, cara lambat. Harus memproses semuanya lambat. Jadi semua kausalnya dipikir semua. Itu mikir yang susah tuh itu. Mayoritas, katanya penelitian, mayoritas manusia sehari-hari itu 95% sistem 1. Nggak terbiasa sistem 2. Kayak lihat judul udah bisa komen, belum nonton videonya udah komen. Itu sistem 1 full itu. Karena dia nggak ada analisis. Itu jalan 10 meter, itu banyak yang harus kamu pikir, kalau nggak mati bosen itu. Kamu harus ngadepi dirimu sendiri, luar biasa itu. Tapi harus keep on track 10 meter. Jalan lambat, udah dapat 10 menit itu ngapain aku harus gini, ini gimana? Aku pergolakan di otak, pergolakan. Tapi waktu itu lo jalanin bisa 1 jam. Jalanin lah, bisa lah. 1 jam 10 meter itu ngapain aja? Itu bukan pekerjaan susah secara fisik. Iya. Itu pekerjaan susah secara akal sama hati. Enggak, maksud gua pertanyaan saya itu, anak SD tuh ngerti perintah itu? Enggak harus tahu. Perintahnya sederhana gitu tadi aja perintahnya. Ya maksud gue terus mengerti gitu. Gue sih terus terang kalau zaman SD disuruh begitu gua Enggak ngerti. Itu aku lihatnya ketika gede. Nah, ini kesalahan utama prekonsepsi kita bahwa pendidikan itu harus kognitif dan ilmu. Wrong. Pendidikan nomor 1 itu experience. Biarkan dia berproses sama dirinya. Nah, Simbah membuat sebuah kondisi di mana aku berproses dengan sendiri dengan cara tertentu. Walaupun aku nggak paham metakognitifnya, maksudnya saat itu nggak paham aku sedang berproses apa sih. Sekarang aku ingat nggak terimanya, apa namanya, keselnya dan seterusnya. Nambah Mi, nambah. Tambah nih. Nambah. Enggak, kalau Ilham sama Ibnu ini kalau sampai dia nambah ada konsekuensi psikologis dari teman-temannya. Oh kan. Oh ini nanti teman-teman ikut makan berarti. Oh berarti nggak ada banyak-banyak. Yes. Nah itu sih gimana? Nggak ikut jadi Nambah. Jadi gini, contoh lagi nih. Manusia itu pertama belajar pakai experience, bukan pakai kognitif omongan, apalagi pakai instruksi. Itu yang paling fundament dari cara manusia belajar. Anak bayi belajar jalan itu nggak ada perintah dari orang tuanya, nggak ada tutorial, nggak ada nonton YouTube. Jadi dia mencoba, mengalami, gagal, coba lagi, ngalami, gagal. Nah, pendidikan Simbah itu gitu, membuat sebuah kondisi di mana saya berproses dengan cara tertentu. Apakah itu membantu? Membantunya bukan pengetahuan kognitif, tapi resiliensi mental, resiliensi akal dan seterusnya. Paham nggak? Paham nggak? Saya nanya ke penonton aja. Terusin dong. Belum ada yang paham tuh kelihatannya. Oh, lempar lah kalau nggak paham gimana. Jadi semua paham kayak gitu. Itu ngaruh dengan ininya Mas Abram yang bisa baca buku dalam waktu seperti ini. Bukan dulu aku Itu banyak banget rahasianya men ya. memang seneng baca buku. Dalam waktu cepat tuh gimana ya? Jadi Mas Abram tuh nggak cerita untuk baca buku dia, satu buku tuh dalam waktu yang cepat dia bisa baca. Gitu.
Cepat tuh berapa lama? Ya beda dengan orang biasa lah gampangannya. Ini kalau modern namanya speed reading. Ada tekniknya kalau mau belajar. Skimming ya. Bukan ya, kalau skimming, tapi kalau teknik speed reading ada. Iya. Untuk skimming meloncat ya. Kalau skimming kan lewat. Rangkum jadinya. Kalau speed reading itu dibaca semua. Itu butuh, tapi ya memang nggak bisa nyambil full concentration gitu. Memang pengen nyerap nah, pakai jari aja, set, matanya nggak kanan kiri lambat gitu kan kelihatan. Karena kita sudah sangat terbiasa sama pattern kata atau nggak perlu per huruf dibaca kan bisa. Ya itu salah satu yang ditanam Simbah ketika kecil sih. Ya artinya dari yang Aku baca banyak. Yang jalan itu ada pengaruhnya ke situ nih mas. Speed reading tadi. Nggak tahu ya, mungkin kalau aku akar speed reading ini cuman pengen menyerap banyak secara cepat. Gimana caranya ya, nggak develop aja informasinya. Caranya nggak develop. Ketika kecil bapak ngirim buku banyak. Ini cerita yang lain juga nih. Banyak Kan waktu kecil kan di Lampung. Jadi Simbah tuh dari Jogja ngirim bukunya tuh banyak ke. Lu di Lampung ngapain? Kan ikut kakek nenek. Orang tua saya bercerai ketika saya umur 5 tahun. Terus kemudian dikirimin buku. Saya di sana ya kirimin buku. Apa ya, ketemu bapak ketika udah agak gede lah. Sebelum itu SMP. Sebelum itu sering dikirimin buku. Karena memang aku jarang baca. Itu kecil tuh orang tua aku nggak kuat beliin buku. Ibuku, nenekku, kakekku nggak kuat beliin buku. Jadi bayar penjaga toko buku biar tiap hari Rabu aku boleh duduk di sana nggak diusir. Buat baca buku karena nggak mampu bayar. Sampai sekarang kalau balik ditanyain lagi sama penjaga toko ya. Masa berani? Karena kota kecil, toko bukunya juga cuma satu itu. Terus biasanya baca buku apa? Ya apa ada yang di situ? Apa, sebutin satu lah. Aku baca dari Primbon, Bhagavad Gita, kecil udah baca semua. Betal Jemur ada makna ya semua tuh sampai Z. Kalau Primbon gua nggak baca waktu kecil. Bhagavad Gita saya baca waktu kecil. Semua lore itulah, lore tradisional kita, aku SD udah baca. Ya, Mahabharata, Bharatayuda, Ramayana, Arjuna Sosrobahu, whatever. Yang kalau yang modern ya Kalme, Winnetou gitu. Ya gitu. Ada ungkapan begini, semua orang itu ingin dilihat pintar oleh orang lain. Lo setuju nggak? Enggak. Kalau premisnya semua orang, enggak. Banyak orang ingin dilihat pintar oleh orang lain. Orang yang tidak percaya bahwa dirinya pintar perlu pembuktian orang lain sehingga dia perlu menunjukkan bahwa dirinya pintar kepada orang lain. Nah itulah yang gue pikirin pertama kali gue dapat pertanyaan di Kenduri Cinta. Ini orang-orang kelihatannya pengen banget dianggap pintar ya, nanyanya susah banget. Itu bisa jadi itu biasmu sendiri loh. Ya iya, kan itu pikiran gue. Ya makanya mereka bukan pengen pintar karena memang pengen nanya itu aja. Dan jangan-jangan emang udah pada pintar-pintar. Karena kalau misalnya selesai itu kita ngobrol, ya gue menyadari ini orang-orang yang nanya ini emang orang-orang pintar-pintar juga. Sadis emang Kenduri Cinta tuh. Garis pintar sama enggak itu di mana sih? Nggak tahu saya. Ini orang pintar, ini orang pintar itu bingung ya. Kalau dulu ada rankingnya. Itu bukan pinter, itu nilaimu lebih baik daripada teman-temanmu sekelas. Ya, itu bukan pinter itu. Ada, ya. Ada dibuktikan dalam waktu itu. Nah gue diem aja dah. Terus. Ya itu kan sama aja kayak garis baik, orang baik sama orang goblok. Tipis tuh. Woi, orang naif sama orang baik itu tipis. Nah terus gimana tuh? Apa? Terus apanya? Ya itu tadi yang pintar-pintar itu gimana tadi? Terusin dong. Ya. Orang mungkin ya orang kan butuh afirmasi tentang eksistensinya. Dia mengasosiasikan dirinya pada sesuatu agar diafirmasi sama orang lain. Mayoritas yang disebut sebagai kesuksesan itu juga afirmasi dari orang lain. Padahal ada arah yang lain juga, bagaimana sebuah kesuksesan tidak perlu
dipahami dan diafirmasi oleh orang lain, dan itu murni orang-orangnya sendiri ngesetnya seperti apa. Kalau dia mengadopsi rule of the game sosial sebagai mayor driver dalam hidupnya, ya terus kemudian salah satunya itu karena salah satu cara untuk naik sosial hierarki dalam penghormatan adalah kelihatan pinter, yaitu diadopt. Ada juga yang main kelihatan kaya kok, nggak penting pinter tapi kelihatan kaya, itu kan main naik sosial hierarki aja. Nggak pinter Kan kelihatan kaya. oh Ya, Gangnam misalnya, di Gangnam itu nggak makan 2 hari nggak apa-apa, yang penting keluar pakai baju bagus. Berbagai cara untuk naik sosial hierarki gitu, pengen kelihatan pinter. memang penting sosial hierarki itu. Kamu udah ditanemin, kamu nggak bisa ngomong penting nggak penting, ada naluri untuk ke situ. Karena ada hormon khusus untuk nge-track sosial hierarki. Itu primitif banget. Hormon yang sama ada di krustasean, apa ya krustasean bisa. Kepiting-kepiting yang cangkang-cangkang gitu loh. Mereka kan cabang sama kita 40 juta tahun yang lalu apa ya. Tapi hormonnya sama untuk nge-track apa namanya hierarki. Lihatin habis menang perang pasti gini. Oh, itu mau dari monyet, mau dari binatang kecil ya. Kalau apa namanya merasa hierarkinya rendah, Begitu ya? itu biologis itu nggak ngomong penting nggak penting. Kalau mau nabrak itu perlu kedewasaan dari ilmu apa namanya spiritual. Kalau naluri dari fisikal kayak gitu pasti. Oh. Dan itu penting untuk laki-laki. Kenapa alam menanamkan itu? Penting. Karena sosial hierarki menentukan siapa yang dipilih oleh betina untuk meneruskan apa keturunan. Ya, sebenarnya ini display lingga sama yoni aja, dibikin kompleks sama manusia dengan segala macam caranya. Natural. Ini kalau ditanya nih, posisi Sabrang di Indonesia, untuk Indonesia, ini ada di mana sebetulnya? Oh, I don't care. Maksudnya don't care gimana tuh? Karena itu juga pertanyaan yang nggak jelas. Posisi apa? Explain me more. Posisi yang kamu maksud posisi apa sih? Aku sekarang sedang duduk di meja makan bersama saudara Hensa. Itu posisiku sekarang. It's enough for me. Yang kamu tanyain posisi itu gimana? Apakah ya, make it more detail? Enggak lah, gue yakin lo ngerti lah, paham lah. Enggak ya. Masa? Ya jangan di-assume kayak gitu. Enggak, ya nggak apa-apa, saya assume kok. Kamu kan tahu semuanya. Aku nggak tahu. Nah, Ya. dengan bertanya lo nggak tahu aja, gue yakin lo tahu sebetulnya. Enggak. Bisa begitu. Honestly, karena ada beberapa kemungkinan yang lain. Apa itu? Ada banyak kemungkinan yang kamu ngomong sebagai posisi. Nah, apa itu dia? Posisi di society, posisi di keluarga, posisi di komunitas, posisi di keilmuan, posisi di sejarah, posisi yang mana? Yang apa? mana aja? Ini apa? Yang mana aja coba? Di yang mana aja coba misalnya? Oke, karena itu tuh kompleks, makanya itu tidak dijadikan driver untuk ngambil pertimbangan. I don't care posisiku dalam sejarah seperti apa, dalam politik seperti apa, I don't care. Karena kalau kita konsentrasi pada satu positioning, kita akan meninggalkan positioning lain yang sama pentingnya. Contoh, coba lihat pahlawan-pahlawan besar, positioning di keluarga mayoritas rusak juga. Nah, pasti ada trade off seperti itu. Makanya sekarang posisinya nggak penting pada positioning. Yang kulakukan adalah bagaimana menjadi manfaat mungkin di situasi yang saya hadapi. Oke, gini. Itu simplifikasi memang. Ini mohon maaf nih kalau nggak berkenan pertanyaannya. Kalau lo mati, lo mau diingat sebagai apa? Gitu. Nggak usah diingat, nggak apa-apa, nggak penting. Mau apa diingat? Ngerti nggak sih lo gitu Mi? Ya? Seberapa penting sih hidupmu? Nah, maksudnya apa? Kamu hilang di dunia juga, dunia jalan terus kok. Iya. Ngapain harus diingat? Aku gak diingat juga apa gak urusan. Itu nanya loh, Itu Bang. tadi yang soal hierarki sosial. Mas Sabrang ini dalam pendidikannya Sikah tuh nggak ngarah ke situ dari kecil, sehingga nggak terlalu kepikiran, nggak ada target yang harus jadi apa. Kayak sesimpel kalau kita ngelihat
Mas Abram dengan teman-teman Leto. Kan nggak bisa nggak kelihatan nih Leto mau ngapain, kapan keluar album baru, kan justru akhirnya fansnya yang emosi sendiri kan. Kapan sih Leto keluarin lagu Nah, baru? kenapa itu pertanyaan jadi penting? Karena banyak sekali teman-teman kita itu yang bertanya, ini posisi gue sekarang ini ada di mana sih sebetulnya? Kalau ditanya lagi, maksudmu posisi itu apa? Posisi di antara teman-teman kah, di negara kah, di karir kah? Oke. Gini, kita kasih perspektif yang lain. Ini luar biasa. Orang ketika kamu bingung kepada posisinya secara definitif seperti itu, artinya dia secara asumsinya bahwa dia punya dia punya gini. Dia secara implisit ngomong bahwa dia main dalam game tertentu dan dia mempertanyakan posisinya dalam game itu. Di politik misalnya. Itu tentu statement yang berbeda sama ketika dia main gamenya olahraga. Ya. Kan kemudian ada pilihan nih, mau main game olahraga, mau main game politik, mau game bisnis, mau game ekonomi, whatever game. Nah, problemnya adalah aku nggak choose to play all those game kan gitu. Itu keputusan sadar, bukan bawaan lingkungan, bukan karena nggak mau apa-apa, karena aku sederhana urip gitu, sangat sederhana hidup gitu. I know exactly nanti suatu hari akan mati. Yes, that's it. Suatu hari akan mati. I know exactly bahwa mayoritas yang kulakukan dalam hidup dan yang bisa kulakukan itu disediakan. Warzubni fahma. Itu seperti pemahaman adalah rezeki. Semua yang bisa kulakukan adalah rezeki. So it's not my responsibility untuk tahu posisiku di mana, untuk ngejar posisiku di mana. No. Bisa jadi gini soalnya. Aku bisa mengejar posisi presiden, tapi justru buruk untuk masyarakat banyak. Aku nggak akan mati bahagia loh. Padahal itu yang pasti. Lainnya nggak pasti loh. Karena yang pasti itu kan kematian tuh. Yang mati. Ya pakai hukum ekonomi kan, kamu investasi pada sesuatu yang pasti, misalkan yang spekulasi. Coba, yang pasti dalam hidup contohnya mati. jangan presiden, wapres. Oh iya. Contohnya tadi. Sama aja, tinggal yang mana kan. Itu kan katanya asik tuh. Kalau dipotong tuh lebih enak tuh. Bila aku jadi wapres. Gini. Pertanyaannya gini, apa dia pengen jadi wapres? Apa dia sebenarnya dalam keadaan situasi yang mengharuskan dia menjadi wapres untuk sesuatu yang lebih besar? Kamu nggak tahu loh. Saya juga nggak tahu. Nggak tahu. Makanya saya merefrain diri saya untuk dengan mudah ngomong ini buruk ini baik. Siapa tahu memang dia pada sebuah posisi di mana nggak ada pilihan lain selain melakukan itu. Walaupun dia tahu something wrong misalnya. Dalam hidup kadang-kadang gitu loh bro. Kita harus melakukan sesuatu yang kita sendiri nggak suka karena harus melakukan, apalagi jadi seorang bapak misalnya, capek kerja dari pagi sampai malam, tetapi tanggung jawab untuk anak. Kalau ada pilihan, ya pengen uang di rumah, duitnya banyak, misal gitu. Artinya kalau kamu mau ngajakin aku ngecek si wakil presiden, caraku beda. Bukan aku nggak mau ya, caraku beda. Dan gua nggak ngajak juga. Siapa yang ngajak? Enggak, kita nih stand alone kok. Gini. Premisku sama orang sederhana kok. Aku berprasangka baik sampai dia terbukti buruk. Oh iya. Aku harus punya alasan definitif. Gini ya, Mas. Walaupun semakin banyak alasan. Ganti topik nih. Kan tadi di awal kan gue bilang kan, ini manusia yang paling misterius. Misteri terbesar di dunia ini ada di Sabrang. Gue nggak pernah ngobrol pada saat seorang Sabrang selesai manggung dengan Leto. Nggak pernah ketemu kan kita. Tapi saya ngobrol di 2 kali kesempatan, 3 kali kesempatan, 4 kali kesempatan, dan ada satu momen di mana muka lo tuh berbeda. Lo lebih kelihatan cerah, berbinar. Itu pada saat lo ngomongin fisika dan IT. Pada saat lo ngomongin coding sebelum tadi tuh, lo tuh lebih kelihatan ada cerianya gitu. Nah makanya itu gue tanya, lo tuh sebenarnya mau jadi apa? Bukan jadi. Kenapa aku ceria tuh gini? Kenapa? Saya tak ceritain kenapa aku ceria. Ya ini makanya kan lagi dengerin. Aku riset hampir 14 tahun. Ngetrack sejarah, ngetrack teori, ngetrack sejarah seluruh dunia ya. Ngetrack teori, ngetrack dinamika, sistem dinamik, wicked problem dan seterusnya untuk mencari jalan keluar. Indonesia gimana ya bisa keluar dari deadlock stupidity-nya ini dalam tanda petik ya. Deadlocknya gimana ya? 3 tahun yang lalu aku putus asa.
nggak ada jalan. Udah power play-nya kayak gini, political play-nya gini, pendidikannya kayak gini, orangnya kayak gini, arah budaya kayak gini, lock, udah selesai. Setengah tahun aku muter, ketemu sama semua kuburan wali-wali, kuburan raja-raja, kuburan mbah-mbah, tak pisui kabeh. Telek Indonesia aku angkat tangan, gak urusan aku. Wis gak iso putu-putumu, gak iso, gak ada jalan keluar. Udah agak mau aku, udah gak bisa kamu ide-ide bikin Majapahit segala macam. Aku di depan mereka kamu ide-ide Majapahit apa? Jadi budak semua nih, gak ada yang sadar nih gitu. Dan putus asa. Hanya ada setitik cerah. Itu ketika ada teknologi baru. Karena itu tidak masuk pada adonan power play yang sudah mengendap. Ketika ada satu bumbu baru, ribuan masakan bisa dibuat kemudian. Satu bumbu baru aja. Dan sekarang teknologi baru datang yang tidak dikuasai oleh oligark, dia bisa mengubah semua stagnasi politik di Indonesia. Walaupun tidak mudah, saya ngomongin satu bumbu kecil ya, tapi nggak deadlock, jadi ada secercah cahaya, ada sedikit cahaya di ujung lorong gelap, kan itu. Oh, nah itu lo kenapa merasa perlu mencari jawaban dari semua kedeadlockan itu? Karena manusia bertanggung jawab terhadap masalah yang dia pahami. Kalau aku nggak paham masalahnya, aku nggak punya kewajiban nyari. Karena aku paham problemnya, aku bisa mendefinisikan problemnya. Tuhan itu implisit perintah dari Tuhan untuk saya mencoba mencari, meneruskan, memahami, dan mencoba memecahkan masalah itu. Aduh, kalau nggak paham ya ngapain aku nyari. That's it, simple. Aku nggak akan pernah ngarang tanggung jawab. Fuck, kalau mau nggak punya tanggung jawab, hidup lebih mudah. Tapi kalau taruh di depan mata, jangan lari. That's it. Apa? Enggak, ini orang pakai peci aja isinya. Nggak, dari tadi nggak diomongin. Oh gitu. Jadi pada saat lo ketemu teknologi itu lo merasa ada secercah harapan buat negeri ini. Ada harapan untuk memecah stagnasi. Jadi gini, sebuah ekosistem itu pasti ada titik equilibriumnya, titik keseimbangannya untuk dia tetap bisa bertahan. Over time akan kelihatan nih, dia downward arahnya semakin buruk atau akan semakin baik. 11 tahun lalu saya di Mocopat Syafaat, saya ngomong eksplisit, ini arahnya downward loh, ini akan semakin buruk ke depannya. Saya ngomong sebagai entity ekosistem yang namanya Indonesia ya. Saya nggak ngomong pemerintahnya, nggak ngomong orangnya, nggak ngomong pendidikannya, karena equilibriumnya membuat ini semakin buruk. Nah, equilibriumnya semakin buruk. Aku bisa menjelaskan secara detail, tapi ya terlalu panjang di sini. Saya cuma ngomong, ayo toh diangkat toh, ditilting toh, nggak perlu langsung baik besok. Yang tadinya turun 2 derajat jadi naik 1 derajat aja udah. Kasih waktu kan dia lama-lama naik. Kayak kita tiltingnya masih ke bawah itu loh problemnya. Saya nggak ngomong, oh ekonomi baik kok, ini baik, oke. Pada semua ekosistem, kamu ambil subsistem, kamu bisa ngomong itu baik, tapi overall sistemnya kayak apa kan itu. Nah, kenapa saya ngambil tanggung jawab ini? Karena nggak banyak orang mau mikir kayak gini, males atau nggak paham. Walaupun kemudian ketika saya ngomong juga nggak ada yang paham juga, yang harusnya bisa membuat perubahan. Gak cukup. Ada yang bikin disertasi satu lagu Nyaleto itu dibahas pada 7 level abstraksi. Mau filosofi yang mana? Jadi nggak cukup dibahas kayak gini. Kalau mau bahas serius nggak cukup. Kalau mau fun-fun ada aja. Yang menjelaskan filosofi logo barunya itu dijelaskan sama dia. Filosofi logo baru ini Kalau cuma menjelaskan filosofinya, aku jelasin filosofi gini yo iso ya. Itu kan kemampuan mengolah ini aja dalam sebuah framing. Enggak, lagu itu adalah sebuah karya yang keluar ketika dia dibutuhkan untuk keluar. That's it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.